Jemaat, saya undang kita semua bangkit berdiri. Ibadah kita pagi hari ini akan kita mulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur di dalam anugerah Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Mari saudara dengan hati bersyukur, kita memuji Tuhan, kita mengagungkan dan kita memuliakan Tuhan kita Raja di atas segala Raja. Kupujimu Tuhan.
memuji akan kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami memuji akan segala kemuliaan-Mu. Kami memuji karena Engkau adalah Raja kami di atas segala raja. Hati kami sungguh bersyukur ya Tuhan ketika pagi hari ini, di dalam anugerah-Mu, Kau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh datang, untuk memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena kami melihat bagaimana kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, selalu baru di dalam kehidupan kami, dan selalu menyertai kami sampai hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini ya Tuhan, kami mengimani dan kami percaya itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dan untuk itulah yang menjadi alasan kami untuk kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan untuk waktu ini. Kami sungguh bersyukur untuk kesempatan kami boleh datang menyembah Engkau. Engkau lihat setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini, maupun mereka yang ada di rumah mereka masing-masing. Mereka siap untuk menyembah dan mengagungkan Engkau ya Tuhan. Karena Engkau adalah Raja di atas segala raja, yang layak untuk menerima segala pujian dan penyembahan kami. Terpujilah Tuhan yang Maha mulia, kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha mulia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kita sungguh bersyukur karena penyertaan Tuhan dan pimpinan Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Tetapi saudara, harus kita akui di dalam kita menjalani hidup kita sehari-hari, ada begitu banyak pergumulan yang seringkali membuat kita akhirnya jatuh di dalam dosa kita. Seringkali kita mau jadi anak yang taat kepada Tuhan, tetapi seringkali saudara, harus kita akui, seringkali kita melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Untuk itu pagi hari ini, kita masih diberikan kesempatan untuk sekali lagi datang mengaku setiap dosa kita kepada Tuhan. Saudara, saya percaya setiap kita hadir di tempat ini dan saudara pun di mana engkau berada, saya percaya saudara rindu untuk mengalami lawatan Tuhan, pemulihan daripada Tuhan. Karena itu pagi hari ini, mari dengan hati yang terbuka dan jujur di hadapan Tuhan, kita mau mengaku setiap dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan. Mari saudara, kita serahkan semuanya di bawah salib Tuhan.
Yesus anak Allah, besarlah kasih-Nya, rela mati bagi manusia. Maka ku tinggikan salib-Nya, sampai ku berjumpa dengan Dia. Ku mau tanggung salib yang hina, kan diganti mahkota mulia. Saudara, mari setiap kita boleh ambil waktu secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita berdoa menyerahkan setiap dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan. Saudara, izinkan Tuhan melawat hatimu dan hatiku. Izinkan Tuhan bekerja di dalam hatimu dan hatiku. Firman Tuhan berkata, apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, dengan hati yang menyesal dan malu. Kami mengakui ada begitu banyak dosa yang kami lakukan ya Tuhan. Kami seringkali mengaku bahwa kami anak-anak Tuhan. Kami adalah orang-orang percaya. Tetapi di dalam hidup kami, seringkali kami tidak hidup seperti anak-anak Tuhan. Mulut kami seringkali kami gunakan untuk mengeluarkan kata-kata kotor. Seringkali kami gunakan untuk menghakimi orang lain. Pikiran dan hati kami ya Tuhan, sekalipun tidak terlihat oleh siapapun, tetapi Engkau mengetahui. Seringkali kami memikirkan dan menyimpan hal-hal yang buruk untuk orang lain. Tindakan kami yang seharusnya menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, tetapi justru kami menjadi batu sandungan bagi mereka ya Tuhan. Sehingga hidup kami tidak memancarkan kemuliaan Tuhan, tetapi justru membuat Tuhan dipermalukan. Tuhan, dengan kesadaran inilah kami mau datang kepada Tuhan. Karena kami merasa kami tidak layak. Dan kami adalah orang-orang yang seharusnya menerima hukuman kekal. Tetapi kami sungguh bersyukur karena kami boleh memiliki Allah yang begitu baik dan begitu mengasihi setiap kami. Sehingga ketika kami datang dengan hati jujur dan terbuka, maka belas kasihan dan anugerah Tuhan sekali lagi boleh menyapa kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mengampuni setiap kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang diberikan kepada kami hari ini Tuhan. Kami percaya dan kami imani bahwa Engkau mendengarkan doa kami. Engkau mendengarkan keluh kesah kami. Sebagaimana pemazmur tadi mengatakan bahwa Engkau mendengarkan doa kami. Maka kami pun percaya Engkau mendengarkan kami dan Engkau mengampuni setiap kami. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Dan kami percaya Engkau melawat setiap kami, Engkau memulihkan setiap kami, Engkau menolong setiap kami Tuhan. Dan kami percaya sesudah ibadah ini, kami akan mengalami satu sukacita yang besar. Karena Tuhan sudah memberikan kami kekuatan penghiburan dan janji penyertaan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, jaminan pengampunan dosa bagi kita sekalian terambil dari Roma pasal 5 ayat yang pertama berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kita bersyukur untuk anugerah pengampunan yang boleh Tuhan berikan kepada kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri, mari bersama dengan segenap umat percaya yang ada di segala tempat dan abad. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan pengumuman dari Ketua Sinode. Selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi semua jemaat GKY Kelapa Gading. Salam sejahtera dalam Kristus. Kita bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah bersama sekalipun masih dalam ibadah online, belum ibadah konvensional. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mewakili Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristus Yesus, pada hari ini saya mau menyampaikan berita pergantian gembala di GKY Kelapa Gading pada bulan Juli ini. Pergantian gembala jemaat merupakan hal yang biasa terjadi di lingkungan Sinode Gereja Kristus Yesus. Bahkan pada tahun 2020 ini juga akan dilaksanakan pergantian gembala di beberapa gereja termasuk di GKY Kelapa Gading ini. Menurut tata gereja kita, gembala jemaat merupakan utusan dari sinode, karena sinode lah yang menetapkan, mengutus, dan mengangkat gembala jemaat. Karena merupakan utusan dari sinode, maka sinode tentunya juga bertanggung jawab, baik untuk kehidupan maupun juga untuk pelayanan dari para gembala yang ditugaskan. Tidak menutup kemungkinan ada kebutuhan untuk penugasan di tempat yang lain. Maka semua gembala jemaat di lingkungan GKY selalu siap jika diperlukan dan jika terjadi pergantian gembala. Pendeta Franz Lee sudah melayani selama 3 tahun di GKY Kelapa Gading, dan kami percaya bahwa pelayanan hambanya ini tentu sudah menjadi berkat bagi GKY Kelapa Gading. Ada penugasan baru yang menanti hambanya ini. Mewakili Badan Pekerja Majelis Sinode, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Franz Lee untuk pelayanan pengembalaan yang sudah dijalankan dengan baik. Dan sekarang saya mengundang Pendeta Franz Lee untuk boleh maju ke depan. Mari kita berikan tepuk tangan ya sebagai bentuk penghargaan kita kepada Pendeta Franz Lee ya. Dan untuk ini saya juga akan meminta kepada Ketua Majelis GKY Kelapa Gading untuk memberikan bunga kepada Pendeta Franz Lee sebagai satu ungkapan penghargaan kepada beliau.
Pendeta Fransli mungkin tetap di depan ya. Dan sekarang saya akan menyampaikan tentang pergantian gembala ini karena tongkat estafet pengembalaan di GKI Kelapa Gading akan dilanjutkan oleh gembala baru yang kami tugaskan, yaitu Pendeta Tommy Elim yang Sinode percayakan dan utus untuk menjadi gembala baru. Dan Pendeta Tommy Elim baru saja kembali dari studi lanjut di Amerika Serikat selama 2,5 tahun. Kita bersyukur Tuhan sudah melengkapi hambanya, dan mewakili BPMS saya juga mengucapkan selamat bertugas kepada Pendeta Tommy Elim. Dan sekarang saya mengundang Pendeta Tommy Elim untuk maju ke depan, dan sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan sebagai ungkapan untuk menerima dan mendukung hambanya ini. Dan saya juga meminta Pak Arsono sebagai Ketua Majelis untuk memberikan bunga kepada Pendeta Tommy Elim sebagai ungkapan menerima, welcome ya untuk hambanya ini. Ya, saudara, perlu diketahui bahwa acara serah terima jabatan dan juga peneguhan gembala yang baru akan dilaksanakan pada waktu yang akan ditentukan kemudian, jadi bukan pada hari ini. Demikian pengumuman dari saya, dan sekarang saya meminta Sekum Sinode berdoa bagi kedua hambanya. Dan setelah itu kita akan dipersiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara, mari di hari yang bahagia ini, saudara, di mana Tuhan ditinggikan dan dimuliakan, kita tundukkan kepala sejenak, dimanapun saudara berada, baik di dalam gereja maupun juga di rumah-rumah saudara masing-masing. Tutup mata sejenak, kita masuk dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas anugerah Tuhan, karena cinta kasih Tuhan yang begitu ajaib dan limpah atas gereja-Mu ini, GKI Kelapa Gading. Tuhan tidak pernah tinggalkan umat-Mu. Senantiasa Tuhan utus hamba-hamba-Mu yang setia untuk mengembalakan, untuk membina rohani akan jemaat Tuhan. Kami bersyukur untuk Pendeta Fransli yang Tuhan sudah pimpin hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan sampai 3 tahun mengembalakan dengan setia, dengan menjalankan kehendak-Mu ya Tuhan, menjadi berkat yang besar, mempertemukan rohani iman daripada jemaat-Mu GKI Kelapa Gading. Bila kami bersyukur, Tuhan menempatkan satu hal yang baru. Ada satu tugas yang Tuhan percayakan kemudian untuk membentuk dia menjadi seorang gembala yang punya hati seperti Yesus Kristus. Kami berdoa untuk keluarganya, bila Tuhan sertai keluarga Pendeta Fransli ya Tuhan, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat akan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan tidak tinggalkan umat-Mu tanpa pengembalaan. Tuhan utus Pendeta Tommy Elim ya Tuhan, untuk melanjutkan akan pelayanan di tempat ini. Kiranya biarlah kehendak Tuhan seperti surga terjadi di bumi di tempat ini ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu, mempunyai hati seperti Kristus yang mengembalakan dan memuridkan anak-anak Tuhan, umat-Mu ya Tuhan, di dalam gereja-Mu ini. Sehingga kami boleh menyaksikan Roh Kudus bekerja melalui hamba-Mu ini. Berkati keluarganya, berkati ya Tuhan, supaya memiliki satu kesempatan ya Tuhan, untuk boleh dibentuk dan membentuk umat Tuhan menjadi seperti Kristus Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan kedua hamba-Mu ini hanya di dalam nama penebus juru selamat kami, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Terima kasih kepada Pak Sekum yang sudah memimpin doa. Sekarang kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya kembalikan pada liturgis. Terima kasih kepada Pak Fransli dan Pak Tommy. Silakan kembali ke tempat. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan penguraian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Fransli. Saudara, mari kita menaikkan pujian Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Biarlah pujian ini juga boleh menjadi satu kerinduan dan komitmen kita untuk hidup kita senantiasa dipenuhi oleh firman Tuhan. Hidupku
Damai bejana ku bawa ke sungaimu, Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Selamat pagi saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, izinkan melalui kesempatan ini saya mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah memberi saya kekuatan dan menyertai saya di dalam pelayanan penggembalaan selama 3 tahun di GKI Kelapa Gading. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Sinode, Ketua Umum Pendeta Yohanes Adri, dan juga Sekum Pendeta Joni, serta Pendeta Regi, Ketua SDM yang juga telah hadir di tengah kita dalam kebaktian pagi ini. Terima kasih untuk kepercayaan dan juga kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh melayani di tempat ini selama ini. Terima kasih kepada rekan majelis semua yang sudah mendukung dan bekerja sama dengan baik. Saya bersyukur hari ini adalah terakhir pelayanan saya sebagai gembala di GKI Kelapa Gading 30 Juni 2020, dan pada saat saudara nanti mengikuti ibadah ini secara online hari Minggu 5 Juli, itu artinya kita sudah diizinkan Tuhan untuk melewati paruhan pertama 2020 memasuki paruhan yang kedua. Saya ingat 3 tahun yang lalu, minggu pertama Juli 2017, saya diteguhkan sebagai gembala tempat ini, dan saat saudara menyaksikan atau mengikuti ibadah ini, minggu pertama Juli 2020, saya sudah melewati 3 tahun pelayanan. Sungguh kesempatan yang indah bersama dengan jemaat sekalian. Saudara, pada kesempatan pagi ini kita akan lanjutkan masuk dalam renungan firman Tuhan, dan kita akan sampai dalam yaitu bacaan kita di Injil Markus pasal yang kelima. Mari kita sama-sama kita membuka Alkitab kita membaca di dalam Injil Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-34. Kalau saudara sudah menemukan, mari kita baca bersama. Saudara boleh menyimaknya, dan saya akan membacakan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Markus 5 ayat 25 sampai 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa, mohon Tuhan menolong kita sekali lagi. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Banyak hal yang boleh terjadi dalam hidup kami masing-masing, apapun itu, tapi satu hal yang kami tahu, Tuhan, Engkau tetap sama kemarin, hari ini, dan seterusnya. Engkaulah Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat. Engkau Tuhan yang penuh kasih setia dan peduli kepada setiap kami. Izinkan pagi ini, lewat firman-Mu, Engkau menyapa lagi kami Tuhan secara pribadi di dalam kebutuhan kami masing-masing. Biar melalui firman Tuhan yang kami dengarkan, kami dikuatkan, iman kami dikobarkan, dan biarlah kami menyaksikan karya Tuhan yang indah
di dalam kehidupan setiap kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, dan tolong hamba-Mu yang menyampaikan, sucikan, pakailah. Demikianlah Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami, di dalam setiap pribadi kami Engkau berkarya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seandainya saudara punya seorang teman, dia sudah mengalami masalah yang kritis, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan mungkin berbulan-bulan, dan tidak ada penyelesaian terhadap masalah yang dialami. Bahkan semakin hari nampaknya masalahnya semakin berat. Kira-kira saudara, apa yang akan dia rasakan? Apa yang akan dia perbuat saudara? Bisa jadi mungkin dia akan merasa tidak berdaya dan berkata, sudahlah, hidup ini tidak ada lagi gairahnya. Aku sudah mencoba, tapi tidak ada hasil. Dia menjadi pesimis dan mungkin menyerah. Seandainya saudara mungkin orang itu lebih sabar. Katakanlah dia punya kekuatan, dia punya semangat, dia adalah seorang yang ulet. Mungkin dia akan berkata, aku akan mencoba lagi, aku akan berusaha lagi. Tapi sekiranya saudara sekalian setelah dia mencoba dengan cara yang lain, dia sudah mencoba berusaha dengan berbagai macam upaya saudara, tapi sekali lagi situasi tidak berubah, malah semakin memburuk. Dan semua resources, tenaga, kekuatan, apa yang dimiliki sudah semakin menipis dan habis. Kira-kira bagaimana saudara perasaannya? Saya kira saudara sekalian mungkin sekali dia akan merasa sangat pesimis dan menyerah. Barangkali dia tidak sampai bunuh diri, tapi mungkin dia akan benar-benar give up dan sudahlah, tidak ada lagi yang bisa dilakukan karena semuanya sudah habis. Saudara sekalian, itulah gambaran barangkali kisah yang kita baca di dalam Injil Markus pasal 5 saudara, tentang seorang perempuan yang dikatakan sudah menderita pendarahan selama bukan 1 bulan, 2 bulan, bukan setahun 2 tahun, tapi 12 tahun lamanya. Penyakitnya telah membuat dia begitu menderita, bukan hanya secara fisik, tapi juga dikatakan Alkitab telah menghabiskan seluruh yang dimilikinya. Ayat 26 dalam terjemahan NIV disebutkan begini saudara. She had suffered a great deal. Ia telah sangat menderita saudara. Under the care of many doctors and had spent all she had. Ia telah menghabiskan semua yang ia miliki. Yet instead of getting better, she grew worse. Namun bukannya makin membaik, tetapi justru semakin parah. Saudara sekali kasih dalam Tuhan, kalau kita pikirkan, andaikan saya atau saudara berada dalam situasi seperti perempuan ini, mungkin kita akan merasa benar-benar tidak ada harapan. Kita akan berhenti untuk berharap. Tapi saudara, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, kita menyaksikan bahwa hidupnya yang sudah dipenuhi dengan berbagai macam penderitaan. Mungkin dia harus menjalani hari-harinya penuh dengan keterasingan, dalam kesunyian, dalam kesendirian, saudara sekalian, dalam kondisi yang sudah tidak punya apa-apa lagi. Harusnya kita bayangkan mungkin dia dipenuhi dengan kepahitan dan kekecewaan. Tetapi saudara sekalian, kita menyaksikan di sini saudara sekalian, bagaimana dia tetap memiliki harapan, saudara. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, bukan saudara? Saya pikir saudara, kalau saudara kita mungkin sebagai pria sulit untuk bisa menghayati, membayangkan situasi yang dialami oleh wanita yang sakit pendarahan. Tapi saudara, sebagai gembala saya kadang mendengar kisah. Ada orang-orang khususnya wanita, ceme, yang ketika mengalami yang namanya kedatangan bulanan itu saudara. Saudara tentu mengerti maksud saya saudara ya. Sebagian orang mungkin tidak merasa masalah. Sebagian orang masih bisa beraktivitas wajar seperti biasa. Tapi tahukah saudara bahwa ada sebagian wanita yang sangat susah, menderita, sakit kepala, tidak bisa beraktivitas dengan baik, harus istirahat berhari-hari lamanya. Bahkan dia dalam situasi yang sangat mudi. Ada seperti itu. Seorang jemaat menceritakan pengalamannya juga seperti itu.
Setiap kali dia mengalami itu, saudara, dia mengalami pendarahan yang cukup besar, dan itu berlangsung membuat begitu menderita dan kesakitan untuk 1 minggu, bahkan kadang 2 minggu, saudara sekalian. Sehingga rencana untuk holiday, liburan terhambat gara-gara kondisi ini. Puji Tuhan, saudara, akhirnya ibu itu sudah sembuh hari ini. Sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, saudara, kita bisa bayangkan, wanita yang mengalami sakit pendarahan ini, saudara, jauh tentunya lebih memprihatinkan situasi kondisi yang alami, saudara. Dia menderita sedemikian rupa. Dia mengalami, saudara sekalian, bukan hanya sakit secara fisik, saudara, tetapi juga sekaligus ada masalah di dalam relasi, secara sosial, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Karena saudara sekalian, orang yang mengalami sakit pendarahan seperti ini, saudara, itu dalam situasi yang dianggap najis, tidak tahir, saudara. Dan karena situasi seperti ini, maka sangat besar kemungkinan dia akan sulit menjalin hubungan yang dekat, yang intim. Mungkin dia tidak akan bisa menikah selama ini. Atau kalaupun dia sudah menikah, dia akan sangat menderita di dalam pernikahannya. Suaminya tidak bisa dengan leluasa membelai dia, tidak bisa memeluk dia, saudara. Karena dalam hukum Taurat, saudara, orang yang mengalami pendarahan seperti ini, saudara, ketika bersentuhan, dijamah oleh orang yang sehat, yang tahir, akan kena juga najis, akan tertular, akan juga tercemar, saudara. Oleh karena itu maka situasinya sangat sulit. Secara sosial dia dijauhkan, dia mengalami penolakan, saudara. Tapi bukan hanya dalam hubungan yang sesama manusia, saudara, aspek secara rohani pun, saudara sekalian, kita bisa bayangkan betapa kondisinya begitu menyedihkan. Karena ada stigma, ada anggapan orang yang mengalami itu najis, kena kutukan, dia terpisah dari Allah, dia harus selalu beribadah, dia tidak bisa leluasa pergi beribadah kepada Tuhan karena kondisinya yang cemar seperti itu, saudara. Jadi kita bisa lihat, bukan, saudara sekalian, betapa kondisi yang dia alami itu bukan hanya double, tapi udah triple, bukan lebih, saudara sekalian. Secara fisik, secara sosial, secara rohani, lengkaplah sudah penderitaan wanita itu, saudara sekalian. Tetapi saudara, sekali kita melihat di tengah situasi seperti ini, tadi saya katakan, dia memiliki sesuatu yang luar biasa, karena dia memiliki iman yang mengagumkan, saudara sekalian. Begitu istimewa cerita ini, saudara, sehingga kita bisa temukan catatan ini dalam Alkitab di 3 tempat yang berbeda. Di Injil Matius 9 ayat 20-22, Injil Lukas pasal 8 ayat 43-48, dan Injil Markus yang tadi kita baca, saudara. Saudara sekali kasih dalam Tuhan Yesus, puji syukur. Hari itu, sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup si perempuan itu, saudara sekalian. Waktu dikatakan ia mendengar berita tentang Yesus, harapannya mungkin yang sudah mulai memupus itu, saudara, bagaikan pelita yang hampir padam, saudara. Kemudian menyala lagi, kemudian muncul lagi, saudara sekalian. Dia berani mengambil resiko, walaupun itu resiko yang cukup besar, tapi dia berkata kepada dirinya di ayat ke-28 yang mengatakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara sekali, mungkin dia sadar, kalau ia tidak bisa menjamah tubuh Yesus, ia seorang yang najis, yang tidak pantas. Jika ketahuan ia sakit pendarahan dan berdesakan dengan orang banyak lainnya, mungkin dia akan terancam hukuman yang berat, saudara sekalian, karena ia najis, tidak dalam keadaan tahir. Memang itulah yang diatur dalam hukum Taurat Musa, saudara. Jadi saya bisa bayangkan pada waktu itu, dengan sembunyi-sembunyi, dengan penuh takut, dengan hati-hati, dia menyelinap di kerumunan orang banyak, untuk hanya sekedar dikatakan bisa menjamah jubah Yesus, saudara sekalian. Dan apa yang terjadi kemudian, saudara? Ayat 29 dikatakan begini, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Wow, saudara sekalian. Alkitab mengatakan seketika itu juga sembuhlah penyakitnya, berhentilah pendarahannya. Wow, saudara sekalian, dengan sukacita yang besar, dengan penuh rasa lega, dia alami hari itu dalam kehidupannya. Tapi saudara, tunggu sebentar. Tidak berhenti sampai di situ. Dikatakan Yesus lalu kemudian
berhenti dan berbalik. Yesus bertanya kemudian, siapa yang menjamah jubahku? Saudara, rupanya pertanyaan Yesus itu membuat para murid kebingungan. Seandainya saya sedang dalam perjalanan di tengah keramaian dengan berdesak-desakan, lalu merasa sepertinya jubah yang saya kenakan itu bergesekan dengan orang lain, saudara. Saya pikir kalau saya tidak akan bertanya atau mencari tahu siapa yang tadi berdesakan atau yang sempat menyentuh atau memegang jubahku, saudara. Bukankah itu sesuatu yang wajar di tengah kerumunan orang banyak? Itulah sebabnya para murid heran kenapa Yesus bertanya seperti itu, saudara. Tapi saudara sekalian, tahukah saudara bahwa pertanyaan Yesus ini bukanlah sekedar pertanyaan biasa untuk mengetahui siapa tadi yang menjamah jubahnya, saudara. Tapi Yesus bertanya ini punya arti yang mendalam, saudara. Yesus serius, dia ingin saudara peduli kepada sosok yang telah datang dengan iman kepadanya, yang datang di dalam kebutuhan yang besar, yang telah mengalami kuasa penyembuhan itu, saudara. Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Pertanyaan ini memberikan kesempatan untuk supaya wanita itu bisa muncul, speak up, bisa bicara, menyaksikan apa yang telah dialaminya, saudara. Yesus tidak hanya peduli dengan kesembuhannya secara fisik, tetapi jauh lebih itu, Yesus peduli dengan kesembuhan secara total, menyeluruh, pemulihan yang holistik, yang itu yang Yesus ingin dia alami, saudara. Yesus bertanya, siapa yang telah menjamah aku? Akhirnya kemudian, saudara, kita lihat wanita itu kemudian tidak dapat lagi sembunyi. Dengan rasa takut dan gentar, ia maju ke depan. Mungkin dia berpikir, kali ini aku akan mendapat kesulitan, karena aku seorang najis, aku telah berdesakan dengan banyak orang, dan aku siap untuk mungkin menerima hukuman. Lalu dikatakan, saudara, dia tersungkur di depan Yesus sambil menangis. Kata menangis tidak ada di dalam Alkitab, saudara. Saya tambahkan ini karena saya membayangkan, pasti ada perasaan haru, perasaan yang begitu bergelora di dalam hatinya, membuat dia mencucurkan air mata. Lalu Alkitab mengatakan dia memberitahukan segala sesuatunya kepada Yesus. Hari itu dia punya kesempatan untuk curhat, untuk ngomong semuanya kepada Tuhan Yesus. Ketika ia telah selesai menceritakan semuanya itu, mengangkat mata, mengangkat kepalanya dan memandang ke atas. Saat saya bayangkan ketika matanya bertatapan dengan mata Yesus yang penuh kasih dan kepedulian itu, mata yang lembut, mata yang memberikan damai itu. Seketika itu wanita itu mungkin merasa bahwa benar, dia telah bertemu dengan sosok pribadi yang luar biasa, yang mengasihinya, yang tidak menolaknya, yang mau menerima dirinya. Yesus tidak marah, saudara. Tetapi justru Yesus memuji perempuan itu dan berkata kepadanya, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Kata-kata Yesus hari itu adalah kata yang pasti tidak akan pernah terlupakan di dalam sepanjang kehidupan wanita itu, saudara. Dia akan selalu mengingat ada seorang yang berkata kepadanya, hai anakku. Satu sebutan, sapaan yang begitu manis dan dalam. Anakku. Yesus menyebutnya anakku. Itu artinya, saudara, Yesus memulihkan relasi hubungannya dengan Tuhan sendiri. Hubungannya dipulihkan dan itulah yang terpenting, bukan? Mungkin selama ini dia tidak pernah mengalami betapa orang mengasihi dan menerima dirinya. Tapi hari itu, saudara, ada Yesus yang betul mengasihinya dan menganggapnya sebagai anaknya. Dan saudara, bukankah setiap kita yang datang kepada Yesus, apapun latar belakang kita, saudara, Alkitab berkata barang siapa yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Saudara, hari ini mungkin saudara dan saya, di pandangan orang bukan siapa-siapa. Mungkin kita tidak punya sesuatu yang bisa kita banggakan.
tapi tidak masalah. Yang terpenting di hadapan Sang Pencipta Tuhan yang berdaulat, bagaimanakah dia melihat saudara? Apakah dia melihat saudara sebagai yang terhilang atau yang sudah kembali, yang hilang tapi didapat kembali sebagai anak yang dikasihinya? Oh saudara, sungguh hari itu wanita itu mendengar sendiri sebutan anakku. Hatinya dipenuhi dengan damai, benar-benar damai, karena dia mengalami bukan hanya sehat disembuhkan secara fisik, tapi juga diampuni saudara sekalian. Jiwanya disembuhkan, dipulihkan saudara. Hubungan dengan Tuhan dipulihkan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, Yesus ingin wanita itu tahu bahwa kesembuhan itu terjadi bukan karena jubah Yesus, tapi karena iman yang hidup itu sebagai sarana anugerah Allah mengalir. Kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya. Tuhanlah yang menyembuhkan, Tuhanlah yang memulihkan dia saudara sekalian. Saudara, hari ini banyak orang boleh berkata, aku percaya kepada Tuhan. Banyak orang bisa mengaku sebagai orang beriman. Benarkah? Saudara sekalian, kalau hanya mengklaim percaya, beriman, banyak orang mudah melakukannya. Tapi kalau no action, talk only, tidak ada gunanya. Wanita itu membuktikan. Dia tidak banyak bicara. Dia melakukannya. Di take action saudara. Dia mengambil tindakan yang nyata. Dia belajar untuk tetap percaya. Sekalipun di dalam segala keterbatasannya. Di dalam situasi yang begitu terpuruk. Bagaikan sumbu yang hampir padam nyalanya. Tapi ketika dia mendengar Yesus, dia percaya, datang kepada Yesus. Saudara, hari ini saya mengajak kita merenungkan lewat kebenaran firman Tuhan. Bagaimanakah kehidupan kita? Mungkin kita dalam kondisi yang begitu mengenaskan. Kita sudah berusaha, kita sudah mencoba, tapi kita rasa seperti tidak ada jalan keluar. Kita merasa jalan buntu, masalah bukan tambah baik, tapi tambah runyam. Tapi saya ingin katakan saudara, jangan berhenti berharap. Pandanglah pada Yesus. Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Manusia bisa mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah menolak kita. Yesus tidak pernah terlalu sibuk. Jangan kau berpikir, aku harus daftar dulu, tunggu giliran dipanggil. No saudara, kapan saja setiap waktu. Dia selalu tersedia, dia selalu available, dia selalu menyambut. Marilah kepadaku, engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Saudara sekalian, Yesus telah berkata kepada wanita itu, dia katakan, pergilah dengan selamat. Terjemahan yang lebih hurfiah dikatakan, go into peace. Yesus tidak hanya menyembuhkan perempuan itu, tapi juga memberikan dia hidup yang baru, hidup yang penuh damai sejahtera, kesembuhan yang holistik, tubuh jiwa rohnya dipulihkan. Saudara sekali lagi hari ini, maukah kita juga mengalami pemulihan itu? Apapun yang terjadi, mungkin saya tidak tahu, orang lain tidak mengerti, orang lain tidak memahami saudara, tapi ada satu pribadi yang melihat kedalaman hatimu dan tahu apa yang kau alami. Dia sanggup untuk memberikan jalan keluar saat ketika engkau merasa tidak ada jalan. Dia Allah yang peduli, dia mengerti. Saudara, beberapa waktu ini saya mengajak kita semua masing-masing di tempat kita, mari tenangkan hatimu, ambil waktu sejenak, beberapa menit ke depan, teduhkan hatimu, tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan, berserulah dan katakan, Tuhan, ini aku ingin menggenggammu, aku datang padamu, aku membutuhkanmu. Ya, dia adalah Tuhan yang peduli. Sementara singarakan dengan lembut, mari kita ambil waktu untuk berdoa. Terkadang kita merasa tidak ada jalan keluar, tapi percayalah, Tuhan selalu punya jalannya. Percayalah kepadanya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu
terlambat sudah. Percayalah, Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, tidak mustahil. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar saudara tetap percaya, agar kita percaya sampai Ya. mujizat menjadi Mari saudara, saja kita bersama-sama kita nyanyikan lagu ini sebagai doa dan keyakinan kita. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tapi puji syukur, Tuhan kita tidak pernah berdusta, saudara. Tuhan tak pernah berdusta, Karena dia selalu pegang janjinya. Dia selalu pegang janjinya. Haleluya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Mari kita berdiri bersama-sama, katakan dia peduli, dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, namun satu yang dia minta, agar kita percaya meski mujizat tak terjadi, sampai mujizat tak menjadi nyata. Haleluya. Kita berdoa, saudara. Tuhan, inilah kami. Kami mau percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kalau selama ini kami berkata kami percaya, tapi seringkali apa yang Tuhan katakan kami tidak ikuti. Apa yang Tuhan minta kami tidak taati. Ampuni kami Tuhan. Tapi hari ini, di tengah situasi kondisi sulit seperti apapun, Engkau mengangkat pandangan kami untuk melihat bahwa Engkaulah Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, yang peduli, yang mengerti kami. Pada saat ketika kami mengangkat tangan kami kepadamu Tuhan, kami tahu Engkau mengulurkan tangan-Mu. Mujizat telah terjadi dalam kehidupan perempuan yang pendarahan itu. Dan kami percaya Tuhan, mujizat hari ini terjadi. Hati yang hancur, hati yang terluka, Tuhan kami tahu Engkau sanggup pulihkan. Engkau sanggup Tuhan kembali membentuk. Sekalipun mungkin sering kali Tuhan, kami dibayang-bayangi oleh masa lalu kami. Ketakutan, kekhawatiran, kecemas menyergap kami. Sehingga kami mungkin kehilangan semangat. Kami kehilangan pengharapan. Kami tidak bisa melihat ke depan. Masa depan seakan begitu suram. Tetapi biarlah hari ini kami sekali lagi melihat Tuhan, bersama dengan Tuhan. Tidak ada masalah yang terlalu berat yang kami tidak bisa hadapi. Selalu ada solusi. Selalu ada jalan keluar. Sekalipun mungkin tidak seperti yang kami inginkan. Tidak seperti yang kami bayangkan. Tapi kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan, Bapa yang penuh kasih dan rahmat, tahu yang terbaik, lebih daripada kami mengerti.
dan Engkau memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih, kuatkan teguhkan hati kami Tuhan. Kalau hari ini ada hubungan yang bermasalah, relasi yang hancur, mohon Tuhan Kau tolong sekali lagi, ulurkan tangan, pulihkanlah. Biarlah Tuhan kembali kasih yang mula-mula itu muncul dalam hidup kami. Kepahitan, kekecewaan, kemarahan, singkirkan, angkat itu Tuhan, ganti dengan damai sejahtera-Mu. Seperti Engkau berkata kepada perempuan itu, go into peace, pergilah dengan damai sejahtera. Biarlah kami mengalami itu, karena Engkau peduli, Engkau beserta dengan kami. Terima kasih, kami percaya, kami terima firman-Mu. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Sofran yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita sekalian. Sudah saya percaya firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin saudara. Ya, saudara yang sudah diberkati, mari saat ini kita juga boleh belajar untuk menjadi berkat. Karena itu kita akan memberikan persembahan yang terbaik, kita akan memberikan secara online saudara. Silakan saudara scan barcode yang tersedia di layar nanti, atau saudara bisa memberikannya melalui transfer ke rekening gereja. Mempersiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Persembahkan bagimu, Yesus, yang terbaik dan terindah. Segala apa yang ku miliki, itu semua anugerah-Mu. Terimalah Tuhan persembahan dengan tulus hati dan dengan hati bersyukur. Terimalah Tuhan persembahan ini, segala puji hormat bagi-Mu. Persembahkan bagimu, Yesus, yang terbaik dan terindah. Segala apa yang ku miliki, itu hanya anugerah-Mu. Terimalah Tuhan persembahan dengan tulus hati dan dengan hati bersyukur. Terimalah Tuhan persembahan ini, segala puji hormat bagi-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur di dalam kesempatan ini ya Tuhan. Kau masih berikan kami kesempatan untuk kami boleh memberikan persembahan. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan melalui persembahan online ini ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati kehidupan mereka, Kau berkati pekerjaan, studi, apapun menjadi profesi mereka. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau juga berkati persembahan kami ini, setiap mereka yang Tuhan percayakan untuk mengelola setiap persembahan yang kami berikan ini. Biarlah Tuhan berikan hikmat, sehingga setiap uang yang dikeluarkan itu boleh dikeluarkan dengan baik dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan terus mengajarkan kami, bukan hanya kami memberikan uang kami sebagai persembahan, tetapi kami juga belajar untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan, dan sekali lagi menyerahkan persembahan kami dan hidup kami kepada Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.
亲爱的，宝贵耶稣。
Bapak Ibu Saudara, ada beberapa warta yang perlu kita perhatikan bersama. Pertama, seperti biasa sekolah minggu akan mengadakan ibadah sekolah minggu melalui Zoom untuk kelas batita kecil pukul 16.00, tengah besar dan tunas remaja pukul 17.00. Selanjutnya persekutuan Komisi Wanita akan diadakan pada tanggal 10 Juli dengan tema Delay Pembicara GI Erlin. Dan di dalam acara ini saudara ada tutorial masakan ayam lada hitam. Bagi ibu-ibu sekalian, silakan mempersiapkan diri untuk mengikutinya. Selanjutnya saudara, pada tanggal 25 Juli, sekolah minggu akan mengadakan virtual graduation pukul 16.00 sampai 16.45 dan Juminar 16.45 sampai 18.00 dengan pembicara Ibu Grace Sumilat. Diharapkan kepada Bapak Ibu sekalian, para orang tua untuk boleh mengikuti acara ini. Selanjutnya persekutuan Komisi Pemuda diadakan pada hari Sabtu 11 Juli pukul 17.00 via Zoom dengan tema Humble versus Humble Break yang akan disampaikan oleh Guru Injil Theophilus. Warta selanjutnya, minggu depan kita akan mengadakan persekutuan doa wilayah. Silakan Bapak Ibu Saudara boleh memperhatikan di slide yang tertera untuk jadwal Zoom meeting dan juga harinya. Kiranya ini boleh menjadi perhatian kita bersama. Selanjutnya PPM TGKY akan mengadakan webinar tema pengabaran Injil di masa pandemi. Acara ini akan diadakan pada Sabtu tanggal 11 Juli 2020 pukul 10 sampai 12 siang. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berkerinduan untuk memperlengkapi diri di dalam penginjilan boleh mengikuti acara ini dan silakan mendaftarkan diri dan melihat di slide yang sudah tertera ini. Demikian warta yang perlu kita perhatikan bersama, kiranya ini boleh menjadi perhatian kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan kepada Tuhan. Kita nyanyikan doksologi dan terima berkat oleh Pendeta Tommy Elin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketika Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan ketahuilah Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidupmu. Tuhan adalah Tuhan yang selalu bersama dengan engkau. Karena itu kembalilah dalam hidupmu masing-masing, jalanilah hari-hari depanmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih daripada Allah Bapa, Allah yang baik dan Allah yang sayang kepada anak-anaknya, serta anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang datang dan memberikan hidupnya sendiri bagi engkau dan saya, serta penghiburan, pertolongan, dan penyertaan daripada Allah Rohul Kudus, berkat Allah Tritunggal, turun atas hidupmu masing-masing, menyertai engkau semuanya, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat bisa duduk kembali, saat teduh dan Tuhan memberkati.